mengungkap sisi biologis perilaku bullying, gen, otak, dan lingkungan. Apakah Anda tahu bahwa perilaku bullying bukan hanya masalah sosial atau lingkungan? Ternyata, genetik dan biokimia otak juga berperan penting. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dapat menciptakan potensi agresi pada anak, serta bagaimana pola pengasuhan yang positif dapat mengubah jalur perkembangan tersebut. Simak penjelasan ilmiah yang mengejutkan dan temukan solusi berbasis penelitian untuk membantu mengatasi perilaku bullying secara efektif. Biologi molekuler adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi genetik, molekuler, dan biokimia dalam tubuh. Dalam konteks perilaku bullying, biologi molekuler membantu kita memahami bagaimana faktor genetik dan lingkungan dapat saling berinteraksi untuk memengaruhi kecenderungan agresif seseorang. Mengapa penting bagi kita untuk memahami interaksi antara genetik dan lingkungan? Pengetahuan ini membuka jalan bagi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis sains dalam menangani bullying di masyarakat. Gen MAOA, yang dikenal sebagai gen warrior, memiliki pengaruh besar terhadap agresivitas. Gen ini memproduksi enzim yang mengatur kadar neurotransmitter di otak. Variasi gen ini, terutama varian MAOA dengan aktivitas rendah, dikaitkan dengan peningkatan kecenderungan untuk berperilaku agresif. Walaupun gen MAOA berperan penting, hal ini tidak berarti bahwa memiliki varian gen ini membuat seseorang otomatis menjadi agresif. Pengalaman masa kecil, seperti kekerasan, dapat memperburuk efek genetik ini, yang kemudian memicu perilaku antisosial di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa genetik dan lingkungan saling berinteraksi untuk membentuk perilaku agresif. Misalnya, anak yang memiliki kecenderungan agresif secara genetik, namun dibesarkan dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan cenderung tidak menunjukkan perilaku tersebut. Interaksi antara gen dan lingkungan menunjukkan bahwa pengalaman traumatis atau kekerasan di masa kecil dapat memicu potensi agresi yang terpendam dalam genetik anak. Ini adalah contoh dari fenomena Gene-Feator-1-Me interaction. Epigenetik adalah studi tentang bagaimana faktor lingkungan, seperti pengalaman hidup, dapat mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Pengalaman trauma atau stres yang dialami anak dapat menyebabkan perubahan epigenetik yang berdampak pada perilaku mereka di masa depan. Misalnya, pada anak yang menjadi korban kekerasan, perubahan epigenetik pada gen-gen tertentu dapat meningkatkan kecenderungan untuk merespons stres dengan cara yang lebih agresif. Hal ini menunjukkan bagaimana pengalaman buruk dapat mengecap genetika anak. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam pengaturan mood dan kontrol impuls. Penurunan kadar serotonin di otak seringkali dikaitkan dengan peningkatan agresivitas dan kecenderungan untuk bertindak impulsif. Penelitian pada monyet rhesus menunjukkan bahwa penolakan dan penganiayaan di masa kecil menyebabkan penurunan produksi serotonin di otak, yang selanjutnya meningkatkan agresi. Hal serupa juga dapat terjadi pada manusia, di mana penganiayaan masa kecil menyebabkan perubahan kadar serotonin yang berhubungan dengan peningkatan agresivitas. Dopamin adalah neurotransmitter yang terlibat dalam sistem reward otak. Ketika seseorang merasa puas atau senang karena mendominasi orang lain, dopamin dilepaskan, memperkuat perilaku tersebut, dan menciptakan semacam kecanduan terhadap dominasi. Pada anak yang terlibat dalam bullying, otak mereka merespons dengan pelepasan dopamin setiap kali mereka mendominasi orang lain. Ini menciptakan siklus, di mana mereka merasa puas dan ingin melanjutkan perilaku bullying untuk mendapatkan sensasi tersebut lagi. Testosteron adalah hormon yang sering dikaitkan dengan perilaku agresif dan dominasi. Remaja laki-laki dengan kadar testosteron tinggi cenderung lebih dominan dalam interaksi sosial mereka dan lebih sering terlibat dalam perilaku agresif. Budaya maskulinitas yang menekankan kekuatan fisik dan dominasi sosial dapat memperburuk pengaruh testosteron pada perilaku agresif. Remaja laki-laki yang terpapar budaya semacam ini mungkin lebih cenderung untuk mencari pengakuan melalui tindakan agresif, seperti bullying. Oksitosin adalah neuropeptida yang meningkatkan kepercayaan dan empati, sementara vasopresin berhubungan dengan agresi teritorial. Pola asuh yang penuh kasih cenderung meningkatkan sensitivitas sistem oksitosin pada anak, sementara pola asuh yang kasar meningkatkan dominasi vasopresin. Pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau pengabaian, sistem oksitosin mereka mungkin tidak berkembang dengan baik, sehingga mereka lebih sulit membangun ikatan sosial yang sehat dan lebih cenderung untuk bersikap agresif.
Pangolin SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, untuk meningkatkan kadar serotonin pada anak-anak dengan agresivitas impulsif, terbukti efektif dalam mengurangi perilaku agresif. Selain series, pemberian stimulans pada anak ADHD juga membantu mengendalikan perilaku agresif mereka. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan neurotransmitter, seperti serotonin dan dopamin, memainkan peran penting dalam perilaku agresif. Meskipun ada kerentanan genetik yang bisa mempengaruhi kecenderungan agresif, lingkungan yang mendukung dan penuh perhatian dapat merubah arah perkembangan anak. Lingkungan positif dapat membantu anak mengatasi potensi genetik yang merugikan. Genetik bukanlah takdir. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang penuh perhatian dan kontrol yang tepat dapat berkembang menjadi individu yang baik, terlepas dari potensi agresif yang mungkin mereka miliki. Lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman, memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku agresif. Anak yang terpapar lingkungan sosial yang penuh kekerasan atau ketidakadilan cenderung meniru perilaku tersebut. Budaya yang mengedepankan penyelesaian masalah dengan kekerasan atau dominasi dapat memperburuk perilaku agresif. Sebaliknya, budaya yang menekankan penyelesaian damai dan empati dapat mengurangi kecenderungan bullying. Studi kasus menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau pengabaian lebih berisiko untuk menjadi pembuli. Trauma yang dialami anak-anak ini dapat meningkatkan kecenderungan mereka untuk berperilaku agresif. Trauma pengasuhan yang tidak tertangani dengan baik dapat mengarah pada perilaku bullying, terutama ketika anak merasa tidak dihargai atau diabaikan. Program intervensi yang mengajarkan empati, pengendalian emosi, dan penyelesaian masalah secara damai dapat mengurangi kecenderungan bullying pada anak. Orang tua dan guru memiliki peran kunci dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak bisa belajar untuk mengatasi impulsivitas dan berperilaku dengan lebih positif. Meskipun ada kerentanan genetik dan trauma masa kecil, anak-anak dapat mengembangkan resiliensi dengan dukungan yang tepat. Resiliensi memungkinkan anak untuk bangkit, kembali dari kesulitan dan berkembang menjadi individu yang kuat dan sehat secara emosional. Pendekatan pengasuhan yang sehat dapat membantu membentuk karakter anak dan mengarahkannya ke masa depan yang lebih baik, bebas dari perilaku negatif seperti bullying. Pemahaman tentang biologi molekuler dan faktor genetik dalam perilaku bullying memberikan wawasan baru tentang akar masalah ini. Dengan pengetahuan ini, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan berbasis sains untuk mencegah dan mengatasi bullying. Menggali lebih dalam tentang faktor biologis dan lingkungan adalah langkah pertama yang krusial dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan penuh kasih bagi anak-anak kita. Perubahan dimulai dengan pemahaman yang lebih dalam. Mulailah dari sini, dan mari bantu anak-anak kita berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru tentang biologi molekuler dan perilaku bullying, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi ilmiah yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih empatik bagi anak-anak kita.